Oke bos, untuk kesempatan kali ini kita akan buat video bagaimana cara untuk mengawali membuka usaha es kelapa muda. Buat teman-teman kalau masih ragu, kalau masih punya pikiran bagaimana cara mengawalinya, monggo kita simak video ini, kita belajar bersama-sama, oke? Pertama-tama syarat untuk berjualan es kelapa muda itu kita harus bisa membedakan bagaimana kelapa muda yang bagus dan kelapa muda yang kurang bagus. Kurang bagus itu dalam artian biasanya isi di dalam kelapa muda itu ada yang sedikit, ada juga yang air kelapanya itu melimpah, banyak. Jadi cara memilih bagaimana kelapa muda yang dalamnya air kelapanya itu banyak dari bentuk. Dari bentuk pertama-tama kita pilih yang bulat. Jangan pilih kelapa muda yang bentuknya lonjong. Meskipun besar tapi bentukannya lonjong kayak gini. Ini positif, dalamnya airnya itu pasti sedikit. Beda dengan meskipun dia kecil tapi dia kelihatan agak bulat kayak gini, ini biasanya dalamnya itu bagus, banyak airnya. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengetahui isi daging kelapa muda tersebut. Nah, biasanya untuk konsumen, untuk pembeli itu rata-rata kalau buat beli per biji itu minta yang dagingnya pas. Pas itu tidak tua juga tidak muda. Kalau muda itu namanya kelamut, kelamutan. Biasanya kalau orang Jawa itu menyebutnya kelamut, buat bulan bayi bos. Biasanya kayak gitu. Nah, cara mengetahuinya bagaimana kelapa itu dagingnya kelamut atau dagingnya tebel atau dagingnya pas itu dari tepukan. Nah, kayak gini, contohnya kayak gini. Ini kelapa muda yang saya tepuk ini kelamut bos. Bagaimana bisa mengetahui tepukannya? Kalau kelapa muda ngelamut itu kalau ditepuk kayak gini, dia bergetar. Bergetar, der 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 gitu, bergetar. Rasanya itu bergetar. Pasti bergetar rasanya. Ini kelamut. Nah, kalau yang daging pas itu kayak gini dia. Nah, kayak gini. Emang susah kalau kita nggak praktek. Nah, kayak gini. Tapi kalau kita sudah terbiasa, kita bisa praktek, lama-lama pasti hafal dengan bagaimana kelapa muda itu dagingnya pas, dagingnya kelamut atau dagingnya keras, itu pasti lama-lama kita bisa tahu sendiri bos. Nah, ini awal bocoran gimana ya kalau teman-teman pengen punya es kelapa muda, jadi apa ya, contekan lah kasarannya, itu contekan. Nah, kayak gini. Jadi setiap kelapa muda yang kita beli, kita pilih dari agen atau pengirim itu kan banyak, pasti beda-beda. Ada yang kelamut, ada yang isian dagingnya pas, ada yang agak keras. Nah, ini kayak gini. Daging pas itu kalau ditepuk dia bergetar, tapi ada bunyinya pak 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 gitu, agak keras di dalamnya. Terasa, pasti terasa. Kalau teman-teman pengen tahu, coba praktekin aja. Nah, pasti kerasa. Ini kelapa muda dagingnya pas. Biasanya kalau konsumen beli itu per biji minta yang kayak gini dia. Nanti kita coba kita pecah satu-satu buat biar tahu isi dalamnya gimana ya. Pas. Nah, kayak gini, ini isian pas. Nah, coba yang besar kayak gini. Nah, ini dagingnya pasti agak tebal dia. Biasanya kalau buat berjualan es itu lumayan lah. Cari yang dagingnya agak tebal kayak gini, tapi masih empuk,
bisa dikerok sama alat kerok kita. Biasanya kayak gini kalau penjual-penjual es yang diminta. Nah kayak gini nih, dari bentukannya kayak gini, ini positif, air kelapanya pasti banyak dalamnya, terus dagingnya juga lumayan banyak. Kalau bentukannya bulat kayak gini, dia ada munculnya sedikit kayak gini, ini positif, barangnya super. Nah sekarang kita coba, kita pecah satu persatu. Yang kata saya tadi kelamut, kita coba pecah ya.